Halo halo guys, selamat datang di channel saya bagi yang kalian yang baru dan juga kembali lagi di channel saya bagi kalian yang sudah subscribe di channel saya ini. Please kalau kalian mau lebih more detail dan terus menerus mengikuti perjalanan saya, please subscribe, klik like dan juga share video ini ke teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai menurut saya 3 koin yang cukup bagus untuk dibeli sekarang ya. Not financial advice, tapi aku ngerasa harganya sekarang adalah lumayan bagus ya. Apakah bisa turun lagi? Mungkin, tapi kalau misalkan menurut saya ini posisi-posisi di mana mereka berada di support-support tertentu yang sangat-sangat kuat ya, apalagi dengan adanya banyak orang yang cuan di Trump meme coin ya, dan juga di istrinya punya meme coin dan keluarganya punya meme coin, maka ujung-ujungnya mereka duit itu akan dipindahkan ke daerah ke token-token yang underperform sekarang, oke? Jadi makanya ini saya mau ngelihat yang sekarang ini lagi underperforming, apakah ada apakah nanti ada kesempatan untuk membeli atau tidak. Yang ya, jadi untuk sekarang saya tidak tertarik untuk membeli Trump atau bahkan Melania di sini ya, karena udah terlalu tinggi guys ya. Jadi udah percuma kita beli koin itu sekarang, yang ada malahan risknya lebih besar daripada kita misalkan megang Bitcoin ya guys, walaupun cuannya mungkin kira-kira nanti akan sama kalau kita beli sekarang. Jadi untuk koin pertama yang saya mau ngomongin adalah Top Hat ya. Top Hat ini adalah AI agent juga, jadi sama seperti kayak AI XBT yang saya kemarin dan Mobi AI yang saya kemarin buat videonya. Ini adalah salah satu AI agents juga, dan ini dulu berasal dari Solana juga. Jadi bagusnya adalah bagi orang yang cuan dari Trump dan cuan dari Melania yang akan jual, mereka nggak gitu perlu pindah chain, ya kan, mereka cuma langsung bisa ke Jupiter atau misalkan ke Raydium, langsung bisa tuker koinnya ke Top Hat ya. Nah, Top Hat ini tuh di launch dari Pump.fund ya, bisa dibilang ya, via Pump.fund, dan ini ada Twitternya dan segala macam, kalian bisa ngeliat lah ya, di deck screener juga kalian bisa lihat juga. Nah, kalau kita lihat misalkan price actionnya sekarang ya, dia posisinya lumayan bagus guys. Ini setelah konsolidasi cukup lama, kira-kira berapa hari nih ya, dari 1 Januari, jadi udah kira-kira 15 hari. Terus turun ini menurutku karena Trumpnya naik guys. Jadi orang mulai sell koin-koin yang di Solana untuk buy Trump meme coin ya. Nah, untuk sekarang posisinya adalah pas di support di kira-kira pas waktu rendahnya di 13 Januari. Nah, 13 Januari ini adalah buy volume yang sangat besar ya. Kita bisa lihat di weeknya tuh sangat panjang ke bawah, tapi abis itu dia membentuk kayak apa ya ini, hammer ya, apalah ya nama bahasa candlestick ya, tapi ini menyatakan bahwa adalah volume buying yang sangat besar ketika mencapai harga ini, sehingga kita bisa dengan yakin ngomong bahwa ini adalah support yang cukup kuat ya, walaupun memang dia itu kelihatannya akan nge-breakdown nih guys ya, karena mungkin Trump meme coin tuh sangat-sangat hebat saja sekarang ya, mungkin menunggu inaugurasi Trump rasanya hari ini atau besok ya bagi kita. Jadi walaupun kayak gitu, dan kita juga tergantung Bitcoin ya, kalau misalnya Bitcoin naik terus, maka ada kemungkinan kita bisa turun lagi guys ya. Jadi semoga Bitcoin tuh jangan naik, jangan turun juga, tapi kayak sideways saja, supaya orang bosan sama Bitcoin dan dia mulai nyari-nyari dah altcoin yang lain ya. Ya itu sih. Nah, kita bisa lihat juga nih posisinya tuh ya lagi di mana nih, 0,05 dolar ya. Dan kalau misal kita lihat dengan Fibonacci ya, misalkan kita Fibonacci ini tuh berada di 0,382 ya. Jadi nggak sekuat yang 0,5 guys ya. Jadi jangan harap ini tuh adalah yang paling rendah dari Top Hat, tapi bisa menjadi DCA opportunity bagi kalian yang mungkin mau masuk lagi ke dalam AI agent yang udah telat, yang udah belum masuk ke AI agent sebelumnya ya. Jadi ini cukup bagus. Kembali lagi, not financial advice, do your own research ya. Ini bukan advice, ini bukan saran investasi, tapi kalian harus melakukan riset kalian sendiri-sendiri. Tapi ya kalian bisa ngeliat lah di sini ya. Terus kan dengan sekarang dengan gampangnya kalian bisa menggunakan Grok AI atau mungkin pakai ChatGPT untuk melakukan riset lebih dalam. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu ngerti banyak gali-gali white paper sekarang ya.
Jadi harusnya kalian bisa lakuin sendiri. Ini hanya saya akan kasih tahu aja untuk bikin kalian sadar bahwa Top Hat mulai memasuki harga-harga yang cukup menarik. Yang kedua adalah Virtual Protocol. Nah, Virtual Protocol ini kembali lagi AI agent, tapi bukan kayak AI agent, AI XBT dan segala macam ya. Tapi Virtual Protocol itu adalah infrastrukturnya. Jadi kayak AI XBT itu kan dibuat dengan virtual sebagai frameworknya ya guys ya. Jadi di virtual ini juga, sorry aduh aku gassy perutnya ya. Di virtual ini tuh banyak banget AI agents yang lain ya. Ada Lucy segala macam, ada Zero Bro dan segala macam ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak gitu berani megang satu AI agent karena volatile banget, kalian mungkin mau beli infrastrukturnya ya. Memang nggak akan naik sehebat agentnya, tapi nggak akan turun sehebat agentnya juga ya. Nah ini kan di base guys ya, jadi termasuk murah ya, nggak perlu kalian exchange dengan bayar gas fee $10 lebih di Ethereum. Jadi ini sangat-sangat bagus, apalagi dengan base itu adalah Coinbase punya layer 2 yang kemungkinan besar dan bahkan menurut saya pasti akan mengalami kenaikan usage pada saat orang-orang mulai memasuki kriptologi, retail itu mulai memasuki kriptologi, karena pertama kali orang Western akan menggunakan apa? Coinbase pasti kan ya. Jadi dan Coinbase itu kalau nggak salah itu ada fiturnya yang bikin supaya kamu nggak perlu keluar dari exchange saja, kalian bisa tukar-tukar DEX di base chain ya guys ya. Jadi bagi mereka yang menggunakan Coinbase, base layer 2 itu adalah sangat-sangat convenient bagi mereka untuk use. That's why I believe kayak liquidity yang retail akan masuk pertama kali lewat base L2 dulu ya. Makanya untuk sekarang saya cukup banyak bet yang ekosistem yang di base. Oke. Nah, virtual ini kalian bisa lihat di sini ya, posisinya tuh masuk di support di sini. Nah, walaupun dia sedikit membentuk head and shoulder guys ya. So just as a warning for you guys, itu bisa mengalami penurunan sekitar sampai segini lagi ya guys ya. Sampai segini atau sekitar segini lah ya. Jadi apakah bisa harganya lebih rendah ke $1,5? Bisa saja. Cuman menurut saya ini adalah support yang cukup kuat di sini ya. Kita bisa lihat ada wick ini lagi kembali, terus ada kira-kira berapa hari di konsolidasi di daerah sini, sehingga menciptakan buying pressure yang cukup kuat di sini ya. Walaupun ya kembali lagi volume sekarang ini menurun ya. Kita bisa lihat di sini volume barnya menurun, sehingga sebenarnya kalaupun ada terjadi penolakan itu bukanlah move yang kuat. Kita nggak bisa expect dia move-nya sampai kayak zoot gitu ya. Karena ya kembali lagi volume udah disedot semua oleh Trump sama Melania dan kawan-kawannya ya guys ya. Jadi itu yang bikin market sekarang ini sangat-sangat dry liquidity-nya ya. Bukan karena liquidity yang nggak ada, tapi ya disedot semua sama si black hole itu ya. Dan sekarang kan kalian pasti banyak telah teman-teman kalian yang nggak megang kripto lah atau apalah beli Trump coinnya karena Trump, terus bisa cuan lumayan ya. Jadi ya itulah, kalian tahu sendiri lah, bahkan orang awam yang nggak megang kripto aja masuk Trump, apalagi orang-orang kripto ya guys ya. Ya itu sih menurut saya nih, virtual ini adalah play yang bagus, satu di base dan dia adalah AI agent yang infrastruktur. Jadi asalkan AI agent tuh keeps on being the narrative of this bull market, maka virtual protocol akan terus booming ya. Dan ini adalah mungkin posisi DCA yang bagus untuk kalian mulai DCA sampai mungkin akhir Februari ya, mungkin. Oke, ini kembali lagi hanya pendapatku pribadi. Nah, sekarang kita dari Solana ya, dari Solana udah, di base udah, berarti Ethereum ya. Kita ke Sui guys ya. Sui bagi orang banyak yang ngomong Sui itu adalah Solana cycle ini ya, karena dia Sui itu lebih cepat, Sui itu mantan Facebook ya, terus Sui itu juga very fast dibandingkan Solana. Walaupun Solana juga cepet ya, tapi Sui juga sama cepetnya. Oke.
dan dia tuh cenderung lebih gampang di develop ya katanya ya, karena move programming language itu lebih gampang katanya daripada Rust, yaitu Solana pakai Rust. Jadi future potential bagi Sui itu cukup bagus ya, walaupun sekarang ini market capnya masih nggak kalah besar sama Solana ya. Kita bisa lihat Solana di sini market capnya berapa sekarang. Oh ini obviously ini di Osmosis ya. Aku pakai DEX virtual apa namanya? Aku pakai DEX screener. Jadi mungkin market capnya salah karena dia itu berdasarkan di DEX itu ada berapa banyak market caps. Jadi kalau kita lihat di trading view di sini, Sol mana Sol? Oh, ada Sol nggak di sini ya? Ada. Oke. Sol ini kira-kira berapa market capnya nih? Enggak, aku lupa, aku nggak dikasih tahu di sini ya. Pokoknya intinya harganya sekarang lumayan sini lah ya. Itu kayak kira-kira 100 lebih lah, 100 lebih dolar. Ya kan, jadi 100 billion dolar lebih ya. Jadi cukup sangat-sangat besar compared to Sui di mana dia cuman kayak 13 billion dolar ya, miliar dolar. Nah, ini Sui AI ini adalah AI agent pertama if I'm not mistaken di Sui ya. Jadi kita bisa lihat dia melakukan pullback yang sangat besar ya, dari sejak 5 Januari kemarin sampai ke sekarang, berarti ada crypto minus 72% ya guys. Jadi apa namanya ya, sorry to say for everybody who bought this at 5 January ya, dia kena rally New Year, akhirnya kena wreck ya 72%. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat ya, ini volume makin menurun. Ini adalah cukup bagus ya bagi kayak penanda bahwa akan terjadi ada reversal ya guys ya. Apalagi dengan candle sekarang yang kelihatannya akan menciptakan hammer ya. Jadi apakah ini adalah hari terakhir sebelum dia mulai menciptakan higher low? Ini menurut saya adalah cukup bagus untuk DCA. Kembali lagi harus DCA ya guys. Kalau misalkan kalian mau invest $100 ya DCA lah. Mungkin setiap hari $25 ya kan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lakukan trade kayak gini berdasarkan support, kita kan nggak tahu supportnya bisa support gak ya. Kalau jebol gimana? Tapi kan biasanya orang kan ngomong kan kalau misalkan kayak gini tuh kita harus tunggu confirmation ya. Begini baru buat higher low baru kita mulai masuk. Masalahnya di kripto apalagi buat koin-koin kecil kayak gini, biasanya kita nggak ada kesempatan untuk dapat konfirmasi itu. Dia nanti kalau udah naik ya udah langsung jeder begitu. Jadi sebaiknya tuh bukan kita ngelihat konfirmasi, tapi kalau kita ngelihat potential buying opportunity, misalkan dia di support area di sini, kita tuh DCA, bukan kita bukan kayak menunggu waktu yang tepat. Jadi kita lebih mending average it out ya. Kita masukin 4 kali buy di mana-mana, misalkan di tanggal 20, tanggal 22, tanggal 24, jadi setiap 2 hari sekali misalkan kalian beli $25, mungkin itu akan menjadi lebih strategi yang lebih bagus ya. Tapi untuk Sui AI sendiri ini, dia itu semacam AI agent sama persis kayak any other alpha provider in my opinion. Jadi ya itu sebenarnya hanya kayak flavor aja ya di Sui. Tapi kan ini karena yang satu-satunya setahu saya yang berhubungan dengan AI agent di Sui, adalah mungkin yang lain, tapi ini yang paling besar dan paling terkenal, apalagi namanya ya Sui AI ya. Jadi cukup cukup menjelaskan bahwa dia tuh AI di Sui. Ini adalah potensi AI agent yang akan naik besar apabila market kembali normal lagi ya. Jadi ya kembali lagi not financial advice. Oke ya, jadi itu aja sih untuk video kali ini. Aku jangan cuma ngomong-ngomong 3 crypto AI agent ini. Nah kalau mungkin next video aku lebih akan mendalami tentang reward asset ya, karena menurut saya reward asset itu adalah potensi yang sangat-sangat besar di masa depan dan belum banyak orang yang mau ngomongin sekarang, karena ya membosankan guys ya. Dan juga kan BlackRock diam-diam akan membangun posisinya, dan banyak investor besar lain juga diam-diam akan membangun ininya, sampai kalau udah ketahuan di news sudah telat ya guys ya. Jadi menurut saya setelah AI agent ini
itu AI agent itu tuh abis itu ganti akan menjadi, menurut saya, DeepIn, tapi DeepIn yang compute bagi AI guys, karena kan berhubungan ya. Setelah itu barulah RWA menurut saya ya. Jadi RWA itu mungkin yang ketiga keempat. Jadi tapi kan tetap aja ya kita kayak kira besok atau lusa maybe ya, I'll make a more video ya, terutama pada mantra OM yang salah satu my favorite picks. Ondo juga, mungkin Clearpool juga ya. Clearpool sangat-sangat bagus penggunaannya, walaupun market capnya cukup kecil ya dibandingkan OM dan Ondo, tapi dia setelah meminjamkan banyak duit kepada investor-investor real world ya. Dan ya ini kayak P2P guys ya, kalau di Indo ya P2P ya, ada kami segala macam yang cukup scammy ya. Aku nggak ngomong ada kami itu scam, tapi pasti ada kayak gray areanya lah ya. Terus kan kalian pasti tahu lah banyak kejadian di mana mereka itu ada masalah ya keuangannya ya, dan diputer-puter nggak jelas sih guys ya. Jadi kalau yang ini tuh nggak, karena ini kan on chain semua, jadi kita bisa ngelihat bahwa nggak ada duit-duit yang diputer-puter. Jadi cukup bagus ya Clearpool ya, ini untuk menyelesaikan masalah P2P lending guys. Terus ada art trade juga, yaitu art trading. Essentially dia jual art tapi dalam bentuk tokenized. Jadi dia berbeda dari NFT ya guys ya. Ini bukan kayak NFT, ini beneran art beneran. Misalkan artnya Van Gogh gitu, terus dia beli ya, kita bisa beli sahamnya ya. Jadi kayak kita punya sepersekian dari Van Gogh painting itu. Jadi ya cukup bagus. Apakah saya ngerti market art? Enggak gitu. Yang saya tahu cuman itu buat ngelabuin pajak saja. Tapi kayak mungkin ada harganya kali ya. Aku nggak tahu. Aku kurang ngerti tentang art. Tapi kan pasti ada yang lebih jago dari saya ya. Makanya menurut saya art trade juga lumayan bagus. Dan itu ya, I guess. Oh by the way, kalau misalkan kalian punya Solana ya guys ya, price target untuk sekarang kan, apalagi dengan Trump dan segala macam, menurut saya itu harus 263 dulu ya, kembali ke 263 lagi. Kenapa? Karena ini adalah all time high, or sorry, not all time high but previous high dari Solana sebelum dia ke rejected di November ya guys ya. Jadi untuk sekarang nih aku pikir dia harus mantul dulu di antara 0,5 atau 0,618. Ini berarti di 225 atau di 240 dolar untuk mencapai minimal 263 dulu ya. Jadi mantulnya mungkin kayak gini guys ya, mungkin kayak gini ya, supaya ya minimal dia dapat ini dia dulu guys. Nah kalau udah, mungkin dia targetnya ya kembali lagi ke all time high dan baru mencapai 377. Menurutku nih Solana ini nggak akan bisa jauh banget sih. Kemungkinan besar paling banyak ya yang saya prediksi itu cuma sampai 500 dolar. Berarti ada another like 2.6x again. But who knows? The reason why I think about that itu because sekarang Solana tuh kayak sepertiganya Ethereum guys market capnya ya. Dan saya merasa sih Ethereum tetap lebih bagus dari Solana just for this amount of capital inside. Tapi Solana akan pelan-pelan ngejar ya. Terus kalau misalnya kalian punya Solana, kemungkinan besar kan kalian nggak mau jual dalam waktu deket ya, in my opinion. Jadi mendingan kalian coba liquid staking ya. Liquid staking, aku pakai INF biasanya. INF nih yang cloud loh, Sanctum. Liquid staking di Sol. Jadi kalau kalian beli ini tuh kalian bisa lihat dia dapat kira-kira 10% kalau nggak salah per tahun APY dari dalam bentuk liquid staking. Jadi kalau misalkan bisa collateral ini tuh buat loan, maybe doing whatever ya. Misalnya kita lihat harga dalam bentuk Sol, kita lihat nih ya kan ya, semacam ya menjelaskan bahwa ini adalah liquid staking ya, naik terus ya. Jadi ya itu. Anyways, I think that's all for this video. Aku berantakan sih video ini, jadi aku mungkin bingung nanti mau taruh title-nya apa ya. Tapi ya I hope you guys enjoy this video. Dan menurut saya misalkan kalian enjoy video ini juga, kalian harusnya subscribe guys ya. Kita subscribe kemarin akhirnya 12 subscriber ya, cukup menyenangkan guys. Akhirnya ada nge-break double digit ya. Jadi ya semoga
akan terus menerus cepat bertumbuh, apalagi dengan bull market ini ya. Semoga dapat 3 digit soon. Anyways, I'll see you guys next time. Bye bye.